Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajaran pengurus PKK Kabupaten Kepulauan Selayar, para dewan juri yang saya hormati. Mengawali sambutan ini, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, meskipun dalam kondisi pandemi global ini kita tetap beraktivitas dan bersilaturahmi secara sehat jasmani dan rohani. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan tuntunan yang baik dalam kehidupan manusia sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini kami akan berbicara tentang pendidikan anak usia dini sebagai pondasi pendidikan anak Indonesia. Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita meneruskan cita-cita dan garis keturunan. Anak juga merupakan amanah, titipan harta yang paling berharga yang harus kita jaga, kita rawat dan didik agar menjadi penyejuk hati. Kita ingin anak-anak tumbuh menjadi anak yang takwa, cerdas dan terampil sesuai dengan slogan pendidikan di negeri kita. Keberhasilan anak usia dini merupakan landasan bagi keberhasilan pendidikan pada jenjang berikutnya. Usia dini merupakan usia emas bagi seseorang. Artinya, bila seseorang pada masa itu mendapatkan pendidikan yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohaninya, maka ia akan memperoleh kesiapan belajar yang baik, yang merupakan salah satu kunci utama bagi keberhasilan belajar pada jenjang berikutnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah salah satu wadah bermain dan belajar bagi anak-anak kita. Dalam proses pendidikan PAUD, anak-anak akan dididik serta dibantu untuk mengeluarkan serta mengembangkan potensi dan kreativitasnya sejak dini. Inovasi pendidikan yang baik di awal jenjang inilah. Anak kita perlu mendapatkan input pendidikan positif dan menyenangkan melalui program bermain sambil belajar tentunya, sehingga diyakini tidak akan membuat anak-anak tidak jenuh ataupun bosan. PAUD siap membantu para orang tua untuk menyelamatkan usia emas putra-putrinya. Perencanaan pembelajaran pada program PAUD telah disusun dengan matang untuk memberikan arah yang tepat dalam proses pembelajaran dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Kurikulum yang diterapkan dalam lingkungan PAUD pada umumnya sudah disusun dan disesuaikan dengan kondisi murid. Hal ini juga tidak terlepas dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Selain pelajaran umum seperti menulis, menghitung, dan mengenal huruf Latin, juga diterapkan pendidikan agama. Namun sekali lagi, itu juga disesuaikan dengan kondisi psikologis anak-anak yang ada. Sehingga persepsi umum di masyarakat bahwa PAUD itu hanya bermain sangat salah. Kenyataannya, disinilah salah satu awal dari pendidikan karakter anak dan kemampuan kognitif yang kita sadari bahwa kedua hal ini tak bisa dipisahkan sebab urgensi dan berkaitan keduanya.
Beberapa kali kami masuk ke kelas PAUD untuk menyaksikan bagaimana proses pembelajarannya. Setiap hari guru membacakan cerita, memperlihatkan gambar-gambar, serta menyajikan mainan dan permainan. Melihat realitas ini, kita akan berpikir apakah anak-anak ini mengerti isi buku atau tidak. Namun disitulah sisi magis dari anak-anak, mulai dari cara mereka menyimak, berinteraksi, melihat gambar-gambar, serta berimajinasi yang luar biasa. Yang luar biasa lagi, para pendidik tetap berusaha sabar menghadapi segala kondisi yang terjadi pada anak-anak tersebut. Sayangnya, masih banyak yang menganggap bahwa pendidikan itu hanya tanggung jawab institusi pendidikan dan guru di dalamnya. Maka bisa dipastikan persepsi ini kurang tepat. Sebab pendidikan awal bagi seorang anak sejak dilahirkan adalah orang tua. Maka seharusnya treatment pendidikan bagi anak-anak usia dini dilakukan secara kolaboratif oleh guru dan orang tua. Ada hal yang akan terlihat sangat luar biasa ketika guru bisa seperti orang tua dan orang tua seperti para pendidik bagi anak-anak. Sekali lagi, Indonesia akan semakin hebat jika semakin banyak orang tua lebih seperti guru dan guru lebih seperti orang tua. Oleh karena itu, kami menilai keberadaan PAUD di tiap-tiap desa sangatlah penting untuk memastikan agar seluruh anak di kabupaten kita ini mendapatkan layanan pendidikan yang layak pada saat usia emas mereka. Tidak peduli anak orang kaya atau tidak, anaknya normal atau berkebutuhan khusus, semua diberikan kesempatan yang sama untuk anak-anak bisa berkembang secara optimal. Untuk mencapai anak didik yang berkualitas, maka pendidiknya harus memiliki kualitas pula. Sekurang-kurangnya dalam sistem ini, guru-guru harus berkualitas. Sebab yang berkomunikasi langsung, yang memegang hati anak-anak, yang memberikan pendidikan langsung adalah guru-guru yang hebat ini. Mereka bisa tumbuh menjadi para penerus bangsa yang hebat oleh pendidikan yang hebat pula. Untuk itu, PAUD harus menjadi perhatian besar bagi pemerintah mulai dari tingkat desa. Aspirasi mereka harus menjadi perhatian besar. Maka tak salah jika kemudian dalam RPJMdes ruang untuk pengembangan PAUD harus selalu dikawal. Sebab dana desa adalah dana strategis untuk menyokong perkembangan PAUD secara kontinu. Sumber daya manusia kita harus bangun dari desa untuk membangun bangsa-bangsa yang luar biasa. Di samping itu, peran pengurus dan pendidik di sini juga tidak bisa dikesampingkan. Kemampuan pendidik dalam menyesuaikan diri dengan anak-anak juga sangat diperlukan, sehingga si anak benar-benar merasa aman dan nyaman ketika mereka berada di luar pengawasan orang tua. Hadirin hadirat yang berbahagia, semoga kita tetap sehat sampai pandemi ini berakhir. Para ibu tetap menjaga dan memperhatikan buah hatinya agar selalu sehat dan terhindar dari paparan bahaya COVID-19. Perlahan ajarkan anak-anak kita agar biasa dan senantiasa beraktivitas sehat dan bersih dan beradaptasi dalam era normal baru ini. Generasi yang sehat, generasi cerdas. Demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah jualah kita memohon ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa membimbing kita dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.